Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabati wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahwa. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jamal Ikhlas beserta seluruh jajarannya, para jamaah, bapak-bapak yang hadir di majelis yang insyaallah penuh berkah ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali bisa hadir di majelis kuliah subuh ini, dan mari kita awali majelis ini dengan membaca suratul Fatihah yang kita hadiahkan bacaan surat Al-Fatihah kita untuk para orang tua kita yang sudah almarhum atau almarhumah di alam barzakh. Semoga orang tua kita di alam barzakh mendapatkan rahmat dan barokah dari majelis yang sedang kita jalani ini. Ala hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fatihah terkhusus untuk anak-anak kita. Semoga anak-anak kita Allah jadikan sampai akhir hayatnya anak-anak yang soleh dan solihah, yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan nanti saat kita meninggal dunia, anak-anak kita pun tidak pernah bosan mengirimkan doa dan sedekah untuk kita di alam barzakh. Ala hadiniyah wa ala kunyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
ولا الضالين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله 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 ولا إله إلا الله والله أكبر. Para jamaah yang diberkahi dan dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita sudah di pertengahan bulan yang Allah muliakan. Kalau tidak salah saat ini kita sudah di tanggal 14 Rajab. Artinya 1,5 bulan lagi insya Allah kita akan kembali berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka tadi sebelum sholat subuh kita mendengar doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Maka ditambahin doanya, yassir lana umurona waghfir lana dzunubana. Nah itu tambahan doa. Kalau teks hadisnya sampai Ramadan. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami semua. Fi Rajab, di bulan Rajab, kalau orang Jawa bilang Rajab. Wa Sya'bana, dan di bulan Sya'ban. Wa balighna, dan sampaikanlah umur kami, maksudnya gitu. Fi Ramadan, di bulan suci Ramadan. 1,5 bulan lagi bapak-bapak akan kembali berjumpa dengan tamu yang paling agung, yaitu bulan suci Ramadan. Maka 1,5 bulan ini bapak mau ngapain? Santai-santai aja Ustaz, biasa-biasa aja. Harusnya nggak begitu. Mau kedatangan tamu 1,5 bulan lagi, tamu yang paling mulia, misalnya bapak mau kedatangan tamu gubernur, ini tamu manusia ini nih, tamu gubernur dianggap tamu penting, apalagi tamu menteri, apalagi tamu presiden, kayaknya persiapannya luar biasa kan. Ini tamu sebagai sayyidus syuhur, sebagai pemimpinnya bulan yang ada 12 bulan itu. 1,5 bulan ini kita mau ngapain? Monggo bapak masing-masing persiapkan. Dari bulan Rajab ini kita minta berkah. Jadi kalau para guru-guru kita ngajarin, Pak, bulan Rajab ini bulan nanem. Bulan nanem. Nanti bulan Sya'ban mupuk. Nah, bulan Ramadan ngapain, Pak? Panen. Pengen mendapatkan fadilah utama Ramadan, tentu saat dari bulan Rajab ini kita mulai, Pak. Ayo. Bulan Rajab bulan nanem. Nanem.
Hui, nanem. Iya. Bulan nanem apa Pak? Gitu pertanyaannya, nanem apa? Maka karena doanya Allahumma barik lana, berkahilah kami di bulan Rajab ini Pak. Jadi gini punten Pak, sekecil apapun amal baik di bulan ini Pak, jangan disepelein. Sekecil apapun. Contoh, biar sekalian praktekin. Nah, Bapak minum tiap hari kan, kelihatannya sepele. Kalau minum tangan kanan, sepele. Saya contohin sekalian nyobain gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nikmat benar ini minumannya. Jangan sepelein ini. Kalau tangan kanan Bapak menjadi sebuah kebiasaan baik yang biasanya cuek aja, mau kanan mau kiri gitu kan, bisa minum Bapak cuek baik. Tapi minum pakai tangan kanan, memuliakan bulan yang Allah muliakan, bulan Rajab, itu pahalanya beda Pak. Jadi yang kecil berlipat-lipat pahalanya kalau itu di bulan yang dimuliakan Allah. Tuh. Yang kecil-kecil lain apa? Banyak lah. Bapak melihat paku di jalan, Bapak ambil, buang. Kalau lagi naik motor, Bapak ngelihat ada baut di tengah jalan, berhentilah Pak, berhenti. Ada baut ini bahaya, ini kena orang, ambil, buang. Kelihatannya sepele Pak, kelihatannya. Tapi itu kalau dilakukan di bulan yang Allah muliakan, berbeda nilai pahalanya. Dan sebaliknya, kalau di bulan yang mulia ini, maaf, kita berbuat dosa dengan sengaja, walaupun itu dianggap dosa kecil, maka dosa itu berlipat-lipat pula akibatnya. Jadi yang baik berlipat-lipat pahalanya, yang buruk berlipat-lipat dosanya. Itu jadi berbanding lurus. Jadi artinya Allah ma'adil, yang baik yang kecil dilipatkan, yang buruk yang kecil pun dilipatkan. Hati-hati di bulan yang Allah muliakan. Bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Hanya banyakin doa tadi Pak, doa tadi banyakin. Ya, doa tadi banyakin. Ya, coba Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya, kalau tadi kan Bapak tadi mah dilaguin, nggak apa-apa laguin Pak. Doa ini enak. Versi saya sholli wa sallim iman al-ahmada, diganti doa tadi. Allahumma barik lana fi Rajaba, dua kali. Allahumma barik fi Rajaba, terusannya wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa Sya'bana wa balighna Ramadana, bareng-bareng. Allahumma lana, dua kali. Allahumma lana, lanjutkan. Wa Sya'bana wa balighna wa Sya'bana wa balighna. Enak Bapak sambil nyetir mobil, sambil naik motor, cekek ngang. Allahumma, sambil mau mobil, Allahumma barik. Itu kalau ditambahin seni. Tuh, jadi nggak harus dalam sholat. Bapak di mana aja, asal jangan dibaca di dalam toilet Pak ya. Asal jangan dibaca di dalam toilet, jangan. Ini doa hadis ini jujur Pak, semua guru-guru tahu hadisnya dhaif ini, doa hadis ini. Tapi untuk keutamaan amal
kita disunnahkan membaca doa ini. Tuh. Nah, maka di kajian subuh pagi hari ini kita melanjutkan pada bulan yang lalu tentang apa Pak kemarin bulan lalu? Tentang yang orang punya YouTube-nya tahu. Ingat. Ya. Kita akan lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini tentang hak kita hidup bertetangga. Wabil khusus di bulan yang mulia, mari kita semakin muliakan pula tetangga-tetangga kita. Dulu pernah saya terangkan, saya nerusin bab yang kemarin ya Pak. Ada 7 golongan yang tidak mendapatkan naungan arasy Allah. Itu bulan lalu. 7 golongan. Salah satunya adalah orang yang selalu menghina tetangganya. Itu tidak akan dapat naungan Allah. Maka kajian pada pagi hari ini melanjutkan bab hak bertetangga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdul Qasim Abdurrahman bin Muhammad Asy-Syabadhi. Qala haddatsana Faris bin Mardawaihi qala haddatsana Muhammad ibn Fadli qala haddatsana Muhammad ibn Ubaidin qala haddatsana Ibrahim qala haddatsana Abu Muawiyah an Bishrin ibn Salman an Ubaidin an Abana ibn Ishaq an As-Sabbahi ibn Muhammad al-Bajali an Murrah al-Hadami an Abdullah ibn Mas'ud qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari sekian sanad hadis yang begitu panjang, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, la yuslimu 'abdun hatta yaslaman nasu min qalbihi wa lisanihi wa yadihi, wa la yu'minu 'abdun hatta ya'mana jaruhu bawa'iqahu." Qulna ya Rasulullah, wa ma bawa'iqahu? Qala ghashuhu wa dzulmuhu. Apa kata Nabi dalam hadis ini? Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang menguasai jiwaku, kata Nabi. La yuslimu abdun, la yuslimu, tidak menjadi seorang muslim, seorang hamba, atau tidaklah akan disebut hamba yang muslim, hatta yaslaman nasu, sampai hingga para manusia selamat, min qalbihi wa lisanihi wa yadihi, sehingga para manusia lain selamat dari kejelekan hatinya, lisannya dan tangannya. Wala yu'minu, dan tidak akan dikatakan orang beriman, seorang abdun, seorang hamba atau manusia, hatta ya'mana jaruhu bawa'iqah, sampai dia memberi rasa aman kepada jaruhu bawa'iqahu, keamanan yang bawa'iqah. Apa itu keamanan bawa'iqah? Qulna, lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma bawa'iqah? Apa itu bawa'iqah? Qala, Nabi menjawab, ghashuhu wa dzulmuhu. Bawa'iqah itu maksudnya ghashuhu, penipuan, wa zulmuhu, dan penganiayaan. Dalam keterangan hadis ini kita diberi penekanan oleh Nabi, kita tidak akan disebut sebagai orang yang muslim sampai sesama manusia di sekeliling kita itu aman dari gangguan lisan, tangan, dan hati kita, Pak. Jadi substansi seorang muslim itu adalah orang-orang di sekeliling kita. Itu muslim, Islam.
Tapi walayu manu, dan tidak akan disebut orang mukmin, berarti orang beriman. Tidak akan disebut orang beriman hatta ya'mana jaruhu bawaikoh, sampai atau sehingga tetangga sekeliling kita itu merasa ya'mana, aman, merasa aman dari penipuan dan penganiayaan kita. Nah, kata penganiayaan ini maknanya bisa zahiron wa batinan. Bukan berarti penganiayaan itu selalu berbentuk fisik. Penganiayaan dengan tetangga ya bisa saja hati. Bapak menghina tetangga, mengejek tetangga, apalagi memfitnah tetangga, itu bentuk penganiayaan secara batin. Ya kalau fisik sudah jelas, ya, Bapak sengaja mukul dan sebagainya, sehingga membuat luka fisik kepada tetangga kita. Maka Islam dan mukminnya seorang itu diukur dari tetangga sekeliling kita. Diukurnya dari mana? Mereka aman nggak dari lisan kita? Ternyata mereka aman banget. Kita dikenal oleh mereka orang yang baik, Pak. Lisannya kita santun, baik, lembut, nggak kasar. Insya Allah kita termasuk orang yang beriman kepada Allah. Tapi kalau tetangga kita ngomong, punya tetangga kalau ngomong mulutnya, nah berarti kita nggak rasa, kita belum memberi rasa aman kepada tetangga kita tuh. Maka kita lanjutkan keterangan dalam kitab ini. Qala haddatsana Muhammad ibn Dawud ibnu Zuhair qala haddatsana Muhammad ibnu Ja'far qala haddatsana Ibrahim ibnu Yusuf qala haddatsana Muhammad ibnu Al-Qasim an Musa an Ubaidin Yazid an Zaid ibn Abdurrahman an Sa'id ibn Musayyab anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala hurmatul jari 'alal jari ka hurmati ummihi. Pak, ini jarang didengar nih hadis ini, Pak. Dahsyat sekali, Pak. Hurmatul jari, menghormati tetangga. Hurmatul jari 'alal jari, menghormati tetangga dengan tetangga, atau tangga antara tetangga dengan tetangga, maksudnya gitu. Saling menghormati. Itu kahurmati ummihi, seperti kita menghormati ibu kita. Luar biasa, Pak. Tetangga itu ternyata derajat harus kita hormatinya sehebat itu. Ya, Bapak punya tetangga Bapak ini orang hormatin Bapak seperti ibunya. Kita punya tetangga, kita menghormati tetangga kita seperti ibu kita. Memuliakannya tuh sampai seperti itu. Selama ini mungkin jarang kita mendengar hadis ini, maka mudah-mudahan lebih memberi pemahaman bagaimana kita memuliakan tetangga kita. Qala haddatsana Muhammad ibnu Dawud qala, dan seterusnya. An Mujahid qala Abdullah ibnu Umar ibnu Amrin ibnu al-Asi li ghulamihi. Satu ketika sahabat Umar ibnu al-Asi li ghulamihi berbicara kepada li ghulamihi, kepada ghulam itu pelayan, kalau dulu budak ya. Li ghulami ngomong, idbah asyata wa at'im jaronal yahudi. Sembelilah, idbah, sembelilah asyata, kambing, wa at'im, dan buat makanan jaronal yahudi, dan beri makanan kepada tangga kami yang Yahudi. Summa tuhaddis sa'at qala ya gulam idza dhabahtu syat idza dzubihat asyatu fa'atim jarun al-yahud. Kalau nyembelih kambing lalu bikin makanan, tolong beri makanan tangga kami yang Yahudi. Qala al-ghulam, lalu pelayan tadi ngomong, qad ataitana bijarika hadzal yahudi. Benar-benar masa kita dibikin repot gara-gara tetangga Yahudi, katanya gitu. Karena dulu tangganya Yahudi.
Ini pelayan ini bahasanya ngedumel lah. Masa kita dibikin repot bikin makanan buat tetangga yang Yahudi gitu. Tapi tadi faqala Abdullah ibnu Amrin, lalu berkata sahabat Abdullah ibnu Amrin, waihaka itu bahasa kitanya ente celaka ngomong begitu. Karena ngomong apa tadi Pak? Ngomong ya masa kita dibikin repot gara-gara tetangga Yahudi. Maka Abdullah ibnu Amr ngomong waihaka, ente celaka ngomong kayak gitu. Kenapa? Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW sungguhnya pernah bersabda, lam yazal yusina, Nabi sering memberikan nasihat kepada kami, bil jari, agar tetangga, nasihat tentang tetangga, hatta dhonanna annahu sayuwarrisuhu. Nabi nasihatin kepada kami, kata, bahwa tetangga itu seakan-akan dia akan punya ahli waris dari kita. Saking harus apanya Pak? Saking harus memuliakannya, menghormatinya. Dhonanna annahu sayuwarrisu. Ini Nabi berpesannya begitu Pak. Memuliakan tetangga itu seakan-akan dia itu bakalan punya warisan dari kita gitu. Itu berarti benar-benar tetangga itu harus kita muliakan satu sama lain. Qala hadatsana Al-Qasim bin Muhammad, dan seterusnya an Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi an Abi Suraij Al-Ka'bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda pula, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Man, siapa orang kana yang ada yu'minu, yang aku beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka berkatalah yang baik-baik, aw liyasmut, atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, dan maka muliakanlah dhaifah, itu tamu. Jaizatahu yaumun wa lailatun, berilah jamuan yaumun wa lailatun, sehari semalam, wa diyafatu salasatu ayamin, ketika bertamunya itu sampai 3 hari, salasatu ayamin, jamulah sampai 3 hari. Wa makana ba'da dzalik fahuwa shadaqah, tapi kalau tamunya lebih dari 3 hari, fahuwa shadaqah, sisanya dianggap sedekah. Jadi kita menghormatin tamu itu maksimal berapa hari Pak? 3 hari. Kalau 3 hari masih nginep aja diapain Pak? Diusir. Ya kesininya dianggap sedekah gitu. Jadi 3 hari itu kita benar-benar maksimal ketika tamu. Ini ukurannya orang yang ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir itu Pak, ukurannya falyukrim jar, maka muliakanlah tetangga kita. Maka kemuliaan tetangga kita tuh bagaimana sih caranya, kan gitu. Bagaimana caranya? Nah, kita lanjutkan saja dulu. Qala hadatsana Abul Qasim Abdurrahman ibn Muhammad bisnadi an Hasan Al-Basri qala, ya Rasulullah. Imam Hasan Al-Basri lalu kemudian bertanya, ya Rasulullah, ma haqqul jari 'alal jari. Nah ini Ang Billy ngantuk orang ya. Diseruput ininya, bir beletoknya diseruput. Ini baru nih poin utamanya nih. Ada 10 hak bertetangga Pak.
yang harus kita jaga nih sampai kita mati nih, Pak. Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, ma haqqul jari 'alal jari?" Apa hak antara tetangga dengan tetangga? Ini udah biasa Bapak lakukan sebenarnya mah, udah biasa, cuman yang nggak pernah dirinci dalam kitab kayak gini aja. Padahal mungkin udah semua Bapak lakukan. Ya, ntar kita coba cerna satu-satu. Qala, maka Nabi bersabda melanjutkan, hak tetangga dengan tangga itu yang pertama, ada berapa tadi Pak? Nah, 10. Nah, Inistaqradoka aqradtahu. Inistaqradoka aqradtahu, apabila tetangga minjem duit alias ngutang, aqradtahu, maka berikanlah pinjaman. Yang ini udah belum Pak? Yang nomor 1 udah pernah belum ini? Sering Ustadz, tangga saya sering minjem duit, saya kasih terus. Berarti nomor 1, alhamdulillah kita sudah melakukannya gitu. Pernah Ustadz dah, pernah deh saya minjemin tetangga, pernah. Ya sekali-kali Bapak juga pengen ngamalin hadis, coba saya mau ngamal praktek hadis ini, saya yang akan minjem tetangga saya, kasih nggak tangga saya begitu? Itu mau jangan buat uji coba. Ini ketika tetangga minjem uang kepada kita, mungkin dia butuh banget tuh Pak. Hati-hati Pak, jangan sampai Bapak nggak minjemin. Kali itu benar-benar tetangga Bapak. Tuh, 1. Tapi tentu walaupun dengan tetangga Pak, pinjam meminjam itu, apalagi ketika bernilai besar, harus tertulis. Syariatnya gitu, ada tertulis. Jangan hanya ucapan lisan aja. Pak, tolongin saya. Ada apa Pak? Saya butuh duit. Ya, berapa Pak? 20 juta. Buat apa sih? Ini buat biaya operasi anak saya di rumah sakit. Udah lisan doang. Tidak ada yang menyaksikan yang lainnya. Maka tetap walaupun tetangga, kalau tidak ada yang menyaksikan sebaiknya tertulis. Kecuali ada saksi. Saksinya istrinya atau tetangga atau yang lain saudara. Ya ada saksi. Jadi ketika ada hal yang tidak diinginkan dia mengelak punya utang, kan ada saksi kan gitu. Tapi kalau tertulis akan lebih baik lagi. Gak apa-apa. Tapi kalau minjem duit Pak berapa Pak? 5.000 aja Pak. Udah ya, pakai kwitansi ya. Ya itu mah kebangetan, 5.000 pakai kwitansi. Bangetan minjem 5.000 pakai kwitansi. Udah, gak usah minjem Pak, udah pakai aja udah. Begitulah kalau timbang 5.000 mah. 1, ketika tetangga butuh pinjaman dikasih. Itu hak bertanggung. Wa inda'aka ajabtahu. Wa inda'aka ajabtahu, yang kedua, ketika tetangga mengundang, ajabtahu, maka datang. Biasanya ngapain tanggung-undang? Ya selamatan gitu kan. Ya bentuknya mah khitanan, apa walimatul arus, nikahan atau macam-macam. Bapak harus datang ke tetangga ngundang. Kalau lagi sehat dan tidak ada udzur. Yang ketiga, wa in marido udtahu. Wa in marido, dan ketika tetangga sakit udtahu, maka dijenguk, maka menjenguknya. Kalau tetangga sakit baik di rumah apalagi di rumah sakit, maka hak bertetangga kita menjenguknya. Kalau jenguk orang sakit itu Pak, pahalanya 70.000 malaikat beristighfar kepada Allah agar dosa kita diampuni Pak. Makanya Bapak kalau tetangga sakit, dalam hati tuh, dalam hati ngomong, alhamdulillah tangga saya sakit. Nah, kok alhamdulillah? Iya, ada kesempatan saya ada berdoa 70.000 malaikat, saya mau jenguk. Ngomongnya jangan di depan orangnya, urusannya lain.
Pak, bapak sakit ya? Alhamdulillah. Jadi berantem urusannya. Duduk di hati, ya Allah, alhamdulillah ada kesempatan nih saya dapat. Buruan Pak jenguk. Kalau ada kabar tangga sakit buruan jenguk. Jenguknya kalau pengen dapat 70.000 malaikat beristighfar kepada Allah, jenguknya harus menghibur. Cara menghiburnya macam-macam. Nenteng apa gitu. Lalu Bapak, insya Allah besok juga sembuh. Bapak doain, kita doain tangga. Kan seneng tetangga digituin Pak. Bapak sakit apa? Ini jantung. Saudara saya kemarin mati Pak. Nah kalau kayak gitu mah kira-kira bagaimana yang sakit itu? Jangan ditakut-takutin, dihibur tuh tetangga tuh Pak. Kalau sakit buru-buru, sekarang udah bebas jenguk orang sakit, nggak kayak kemarin ada corona ya. Sekarang bebas sudah. Ada Pak, tetangga yang sakit? Ada nggak? Tangga Bapak sekarang nih ada nggak yang sakit? Nggak ada, belum ada. Pengen ada dong. Tuh, yang keberapa sekarang Pak? Oh 4. Berikutnya tetangga setelah sakit kita menjenguknya. Wa inista'ana bika a'antahu. Wa inista'ana apabila tangga minta pertolongan bika kepadamu a'antahu maka tolonglah dia. Ya bentuk pertolongan luas macam-macam. Luas maknanya pertolongan apapun ketika tetangga yang minta dan kita mampu menolongnya, berilah pertolongan itu. Apakah ngangkat-ngangkat barang, apakah minta tolong dalam berbagai hal. Yang berikutnya wa in asobathu musibatun azzaitahu. Wa in asobathu ketika tetangga kena musibah azzaitahu kita menghiburnya agar musibahnya jangan membuat sedih berlebihan, jangan meratapi terlalu penuh ratapan. Musibahnya apa? Ya macam-macam tangga musibah. Ya, musibah apa saja, bisa musibah kematian, bisa musibah kecelakaan, bisa musibah misalnya kebangkrutan usaha, bentuk musibah apa saja kita hibur tangga. Tetangga Bapak kena musibah, isinya meninggal dunia, jadi duda. Lah Bapak hibur, tenang Pak, tenang. Ntar juga Bapak setahun dapat lagi. misalnya, ya nggak apa-apa dia menghibur, tapi bisa jadi nggak nyampe setahun udah dapat lagi gitu ya. Pokoknya dihiburlah niatnya menghibur. Yang berikutnya yang keberapa? Wa in asabahu khairun hannaitahu. Ketika tetangga mendapatkan kebaikan, sesuatu yang menyenangkan, hannaitahu ucapkanlah ucapan yang selamat, ucapan selamat gitu. Tetangga punya mobil baru, alhamdulillah Pak, selamat berkah, mobil baru. Tetangga naik pangkat, selamat Pak, pangkatnya semakin tinggi, alhamdulillah Pak. Tetangga dapat pekerjaan yang bagus, ucapkan selamat. Jangan malah sebaliknya, mobilnya baru, paling korupsi, udah hasut aja. Tuh. Ini hak tetangga. Ketika tetangga lagi senang, dia kesenangannya apa? Kita ucapin selamat sebagai bentuk menambah kebahagiaan tetangga. Wa in mata syahidtahu, yang berikutnya ketika tetangga mati meninggal dunia, syahidtahu kita menyaksikan dan mengantarnya ke alam kubur. Syukur-syukur bisa gendong itu mayit tetangga kita. Kalau nggak bisa gotong tetangga kita, ngiringin dari belakang. Jangan tetangga meninggal ya cuman ke rumah doang, boro-boro pengen ikut ngantar ke kuburannya. Antar Pak. Kalau memangnya kita bisa mengantar tetangganya, baik apa itu naik motor, apa jalan kaki atau naik mobil, sekarang itu hak tetangga Pak.
Ketika kita meninggal dunia, pengen gak yang nganter kita banyak, Pak? Pengen gak? Pengen. Ketika kita meninggal dunia, pengen banget yang nganter kita banyak ke kuburan. Semakin banyak yang nganter, apalagi yang nyolatin semakin banyak, insya Allah itu, Pak. Masya Allah. Kan kalau orang meninggal, Pak, di sini suka dipraktikkan nggak tuh kalau habis nyolatin tuh? Ya. Ishadu ala anna hadal mayit min ahlil khair. Suka begitu kan? Lalu jamaah bilang khair. Ini syahid tahu. Dia menyaksikan bahwa tetangga saya menjadi orang baik. Ketika jamaah semua mengatakan orang baik, malaikat mengatakan baik, insya Allah ini orang soleh. Begitu, Pak. Tapi ketika Ishadu ala hanadzal mayit min ahlil khair, yang belakang, enggak baik orangnya. Wah, celaka ini orang, Pak. Celaka di mayit itu, Pak. Begitu. Jadi ketika tangga mati, saksikan dia orang baik. Dia orang soleh, dia orang yang sangat berharmonis dengan tetangga. Itu maksud syahid tahu. Mengatakan khair itu doa, Pak. Khair, khair. Ambil 3 kali kadang-kadang. Khair. Bukan khair Abdul Khair tukang bakso, bukan. Maksudnya ini khair itu baik. Dia baik, baik. Dia orang baik, dia orang baik. Saksiin, Pak, itu. Ketika orang mati, tangga kita mati. Selanjutnya wa in ghaba hafidtahu wa in ghaba, dan ketika tetangga kita bepergian, hafidtahu, maka jagalah dia. Apa yang dia jaga? Yakni manzilahu wa iyalahu, tempat tinggalnya, rumahnya, dan anak-anaknya, keluarganya. Jagain. Kalau misalnya tangga kita pergi umroh, itu rumah ditinggal, ya udah jaga rumahnya, anak-anaknya, hartanya, seisinya jagain. Tuh. Makanya kita kalau pergian, Pak, pulang kampung, ngomong sama tangga yang nggak pulang kampung, Pak, ini saya mau pulang kampung seminggu, titip ya, titip. Udah bilang siapa, tenang, saya jagain rumah Bapak, insya Allah aman. Begitu. Pentingnya ngomong sama tetangga. Jangan sama sekali nggak permisi kanan kiri mau pulang kampung. Lonong baik. Tetangganya kan walaupun iya tangga kita pulang kampung, tapi nggak ada basa-basinya. Ini akhlak sopan santun aja. Pak, mohon doanya ya, Pak, saya mau pulang kampung seminggu. Mohon doanya biar selamat, nanti saya balik lagi. Selama saya pulang kampung, jagain rumah saya. Walaupun ya nggak ada apa-apanya sih, dalamnya nggak ada apa-apanya, gitu. Tapi itu namanya sopan santun dengan tetangga. Tuh. Nah, begitu pulang, bawain deh tuh oleh-oleh khas kampung Bapak apa rempeyek, apa-apa gitu, bagi-bagi tetangga. Oh, nikmat bener, Pak, kalau rumah tangga baik, nikmat bener. Mana tadi ya? Kalau orangnya pergi, kita jagain rumahnya dan keluarganya. Yang berikutnya, tuh yang keberapa tuh Bapak hitung dah ya? Oh, 9 tuh, ingetin. Wala tu'dihi biqatari qadrika illa an tuhdiya ilaih. Yang ke-9, hak tetangga itu wala tu'dihi, jangan kau sakiti dia, biqatari qadrika, dengan masakanmu. Kadang-kadang masakan itu menyakiti tetangga, Pak. Ini enak bener ini. Nggak dibagi. Kan jadi banget ya itu, masak enak bener tangga ini, sampai masuk ke lubang-lubang ventilasi rumah kita. Tangga kita masak apa ini enak bener, ternyata nggak dibagi sama sekali. Maka illa antah dia ilaih, kecuali kita memberikan hadiah dari masakan itu pada kita. Jangan suka masak yang enak tapi tetangga nggak dibagi. Masak enak nggak apa-apa, tetangga nyium harumnya, lalu tetangganya dibagi. Dan yang terakhir, fi khabarin akhar ziyadatu ala tis'ah, menjadi 10 tuh. Al-ashru yang ke-10, tadi 9 jumlahnya, al-ashru yang ke-10, alla tutila bina'aka alaihi illa bitibatin min nafsihi. Yang ke-10,
alla tutila bina'aka, jangan kau tinggikan bangunan rumahmu, alaihi melebihi tetanggamu, illa bitibatin min nafsihi, kecuali atas seizin dan kerelaan hati tetangga kita. Jadi Bapak boleh bangun rumah tingkat berapapun, tangga kita belum ditingkat nih. Kalau mau bangun rumah tingkat Pak, awas tetangga kita jangan dicuekin. Datengin Pak, mohon ridho relanya ya Pak, saya pengen ninggin rumah, dempetan rumah tembok Bapak. Alhamdulillah, monggo. Itu rumahnya berkah bener Pak. Ini ninggin rumah gak permisi sama tetangga, sampai tingkat berapa gitu tetangga kita mau. Akibatnya banyak gangguan tangga kita gara-gara bangunan rumah 3 ditinggikan. Hati-hati tuh Pak, yang begitu-gitu tuh sangat perlu diperhatikan sama hidup bertetangga. Ngomong sama tetangga, Pak, saya izin mau ninggin rumah ini, nanti kalau selama bangunan sedikit terganggu rumah Bapak, suara-suara tukang dan sebagainya. Oh enggak apa-apa, alhamdulillah saya seneng. Mudah-mudahan doain rezeki saya biar ninggin rumah juga. Begitu nanti. Tuh 10. Jangan suruh nyebutin Ustaz, saya lupa semua udah. Yang ingat apa? Nengok sakit, ingat saya katanya. Ya kalau diundang datang, ingat saya. Oh, kalau minta tolong, yang paling pertama apa? Minjemin duit. Wah iya itu mah jarang saya lakuin gitu. Nah itulah Bapak, 10 hak kita bertetangga. Yang ingat monggo dilaksanakan, yang lupa ya dimaklumi saja. Maka mudah-mudahan di bulan yang mulia kita pun semakin memuliakan tetangga. Maaf Pak, seburuk apapun tetangga kita. Misalnya maaf punya tetangga suka mabok, punya tetangga cerewet, punya tetangga sering berantem sama keluarganya. Kita harus tetap memuliakannya Pak. Jangan malah gara-gara parkir mobil depan rumah kita, tetangga kita, buah mencak-mencak. Woi, parkir sembarangan baik, ini rumah saya nih mau pergi. Jangan, kalau tetangga jangan begitu. Mungkin tetangga lagi nggak ada tempat parkir, numpang parkir di rumah kita, biarin. Bahkan dia ngomong sama kita, udah biarin, muliakan di tetangga saya, begitu. Tapi sebaiknya yang punya mobilnya ngomong, Pak numpang parkir ya Pak, ono lagi padat, ono ngomong. Hal yang sepele itu kadang-kadang. Memuliakan tetangga di bulan yang mulia, pahalanya pun berlipat-lipat ganda. Amin ya robbal alamin. Cukup sampai di sini dulu, karena saya lihat ono nasi uduk udah siap itu ya. Emang enak yang ngaji di sini begitulah, semakin semangat. Maka kita tutup majelis ini dengan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yukafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari 'azim. Allahumma zidna 'ilman nafi'a. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bareng-bareng Allahumma barik lana fi rajaba. Allahumma barik fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana wa sya'bana wa balighna ramadana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.